Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi Bapak dan Ibu guru sekalian. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk memperbaiki nilai mata pelajaran sejarah saya. Baik, sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Alfika Yunisa dari kelas 10-7 dengan nomor absen 08. Sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa saya ingin mempresentasikan tentang VOC atau awal terbentuknya VOC, perkembangan VOC di Nusantara, dan keruntuhan VOC. Dan yang pertama kita masuk di awal bentuk VOC. VOC terbentuk pada tahun 1602 yang dilatar belakangi adanya persaingan dagang antara pedagang Belanda. Keberadaan VOC menjadi sangat menguntungkan bagi Belanda, mengingat VOC menjadi pemasukan terbesar Belanda. Setelah mengalami perkembangan yang pesat, VOC menghadapi masalah pedagang Spanyol dan Portugis. Hal tersebut membuat pemerintah Belanda memberikan hak oktroy atau hak istimewa kepada VOC. Hak oktroy memberikan akses penuh kepada VOC layaknya sebuah kerajaan. Selanjutnya ada hak oktroy. Hak oktroy yang didapati VOC ada 6 poin, yaitu hak melakukan monopoli perdagangan, hak atas perekrutan pegawai, membentuk angkatan perang, melakukan perang, membangun benteng dan melakukan perjanjian, dan yang terakhir, mencetak dan mengeluarkan uang. Selanjutnya, kita ada di tujuan hak oktroy. Kenapa hak oktroy itu ada? Dan mengapa sih? Dan apa tujuan hak oktroy itu ada? Dan hak oktroy bertujuan untuk menyingkirkan Portugis dan Spanyol menguasai Nusantara, serta memaksa penguasa Jawa untuk hanya berdagang dengan VOC. Jadi, para pedagang yang berada di Nusantara pada saat itu hanya bisa menjual atau berdagang kepada VOC. Dan memang susah. Dengan adanya hak oktroy ini, VOC menjadi kongsi dagang yang paling cepat perkembangannya. Dan selanjutnya, kebijakan selanjutnya dari hak oktroy pasti ada kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang didapati oleh VOC itu apa aja sih? Ada 4, yaitu hak ekspropriasi, kontingenten, vertiplicity leventhal, dan pelayaran hongi. Selanjutnya, di sini ada poin kedua, yaitu perkembangan VOC. Saya mendapatkan hanya sedikit tentang perkembangan VOC. Perkembangan VOC itu ada apa aja dan dimulai dari tahun apa sih? Dan tanggal-tanggalnya itu apa saja? Perkembangan VOC terlihat pada tahun 1611. VOC membeli lahan di Sunda Kelapa. Dari hal tersebut, wilayah VOC bertambah luas. Perdagangan VOC makin berkembang pesat setelah dengan kekuatannya menyingkirkan kekuasaan Jayakarta dan mengubah Jayakarta menjadi Batavia tanggal 30 Mei 1619. Batavia menjadi markas pusat VOC pada tanggal 1 November 1620. Seorang pedang Cina bernama Xiao Bingkong alias Banun diangkat menjadi kepala pertama yang bertanggung jawab mengatur seluruh barang dagang yang masuk dan keluar di Batavia. Kita sudah mencapai poin yang ketiga atau poin terakhir, yaitu keruntuhan VOC atau masa-masa kemunduran VOC. Mengapa sih VOC ini sudah berdagang di Nusantara jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun, terus tiba-tiba mereka mundur? Diyakini ada 3 faktor yang menyebabkan kemunduran VOC itu. Yang pertama ada praktik
korupsi yang merajalela. Di poin pertama, di sini ada terjadi karena banyaknya. Kenapa sih korupsi yang merajalela ini terjadi? Nah, itu karena banyaknya praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai VOC. Jadi pada masa itu, pegawai VOC beramai-ramai pada korupsi terhadap dana VOC. Selain itu, besarnya dana perang yang dibutuhkan untuk melawan perjuangan masyarakat Indonesia juga menjadi salah satu atas keruntuhan VOC tersebut. Dan poin yang kedua, faktor keruntuhan VOC ialah munculnya pesaing baru VOC. Tidak hanya VOC sendiri yang berdagang dengan Nusantara, memang iya dari awal memang Nusantara hanya boleh berdagang kepada VOC. Tapi lama-kelamaan hal tersebut makin luntur dan menyebabkan pesaing baru VOC. VOC harus berhadapan dengan pesaing baru seperti Easy Indian Company atau AGE dan kongsi dagang lainnya. Hal ini membuat VOC kesulitan untuk mempertahankan ekstensivitas dan kekuasaannya di wilayah Indonesia yang sangat luas. Poin ketiga, atas keruntuhan VOC ialah perubahan sistem politik VOC. Di poin terakhir, ditandai dengan terbentuknya Republik Bataaf atau sebagai kita kenal pada saat itu ialah Batavia pada tahun 1795 yang mengusung konsep demokrasi liberal dan diperbolehkan sistem perdagangan bebas. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah perbuatan terhadap yang saya lakukan pada presentasi kali ini. Saya menutup presentasi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.